Ini seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Solo akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama Yana Putri dari SMP Negeri 1 Danau Kembar dan Rahmalinda dari SDN 14 Dalam Poto Surian dan saya sendiri Miss Liza Yanti dari SMPN 2 Danau Kembar. Baiklah, kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Ibu Liza, apa kabar Ibu Liza? Alhamdulillah, Ibu Yani sendiri bagaimana? Baik Ibu, sehat. Oke Ibu Yani, hari ini Ibu Yani bersama Ibu Linda akan mengadakan coaching. Sebelumnya saya sebagai observer akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti dan bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Sesuaikan dengan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, Ibu Yani, sebelumnya saya sebagai observer ingin bertanya kepada Ibu selaku coach nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kali ini? Nanti ketika melakukan coaching, saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama present, yang kedua bertanya aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang spesifik yang ingin saya tanyakan nanti itu pertanyaan yang berbobot, kemudian memberikan pertanyaan. Lebih kurang seperti itu, Ibu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin dikembangkan, nanti saya ingin menggali dari coach supaya nanti coach bisa memberikan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahannya sehingga coach bisa keluar dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Berarti sekarang silakan Ibu sebagai coach dan Ibu Linda coach. Selamat sore Ibu Linda. Sore Bu. Tumben tadi nelfon Ibu. Kira-kira pertemuan kita kali ini ada yang ditanyakan ya? Iya Bu, betul sekali. Ini menyangkut tentang di sekolah kami Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh gitu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Begini Bu, seperti yang saya sebutkan tadi, di sekolah kami itu kan saya perhatikan Bu dari tahun ke tahun itu tidak ada perkembangan di mana di dalam pembelajaran sepertinya rekan-rekan yang lain itu sudah nyaman dengan memakai metode-metode yang masih lama, yaitu menggunakan hanya dengan cara berceramah. Jadi hal tersebut menurut saya bagi siswa itu sudah tidak menarik lagi. Jadi saya menginginkan di dalam pembelajaran itu adalah perkembangan Bu, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi dari cerita Ibu Linda tadi saya garis bawahi, jadi permasalahan di sekolah Ibu itu yaitu pembelajarannya kurang menarik, kurang inovatif, kurang kreatif. Jadi itu yang dijalankan oleh guru pada saat sekarang ini, begitu. Iya Bu. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya menginginkan seperti ini Bu. Saya menginginkan di dalam pembelajaran nanti adalah perubahan di sekolah saya di mana di dalam penerapan pembelajaran bisa yang lebih inovatif lagi dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan zaman sekarang lah seperti itu. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Linda harapkan? Ya itu kan Ibu bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana yang metode yang digunakan itu maunya yang lebih inovatif lagi lah Bu. Seperti
menggunakan kuis atau hot, itu kan yang itu kan marak digunakan sekarang sama anak-anak Bu. Nah sementara yang seperti itu tidak pernah digunakan. Paling tidaknya dalam pembelajaran itu menggunakan slide lah Bu, slide presentasi atau bagaimana kan seperti itu Bu. Jadi sepertinya di sekolah Ibu masih monoton begitu ya. Kira-kira kalau misalnya dikasih level 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu ini berada pada level berapa? Kalau kita menerapkan level Bu atau mengambilkan jangkauan itu, mungkin kalau kita ambil level sempurnanya 10, paling di sekolah itu kita baru mendapatkan 6 Bu. Itu ya kita bisa maklumi juga Bu, soalnya kan guru-guru di sana kan itu masih 50-50 lah antara yang senior dengan guru-guru yang masih muda. Seperti itu. Dengan kondisi sekolah Ibu sekarang itu, kira-kira target Ibu pasnya di level berapa? Sebenarnya tentu kita menginginkan level yang sempurna ya Bu ya, di 10. Tapi kan kita juga di tahap awal mungkin tidak juga harus menargetkan dengan nilai yang sempurna. Tapi kira-kira kita minimal lah kita harus dapat nilai 8 lah Bu. Seperti itu. Jadi Bu Linda mengharapkan di level 8. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Linda lakukan agar sekolah Bu Linda berada pada level ini kan? Itulah yang saya bingungkan. Saya sebenarnya masih mikir-mikir juga apa yang harus kita lakukan untuk mencapai hal tersebut kan, seperti itu. Jadi mungkin di tahap awal apakah saya berlangsung melakukan pendekatan individu atau ibaratnya face to face seperti itulah Bu ya, dengan teman untuk memberikan masukan ataupun inovasi lah, semangat bagi teman-teman agar mau melakukan perubahan. Mungkin seperti itu Bu. Kira-kira Ibu Linda punya strategi mungkin untuk mewujudkannya kepada level yang Ibu harapkan? Strategi berikutnya mungkin seperti ini mungkin ya Bu. Bisa nanti saya diskusikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu mungkin ya Bu, atau juga dengan wakil kurikulum atau gimana. Nanti misalkan ini kita masukkan di dalam kegiatan atau kita adakan kegiatan seperti seminar atau yang sejenisnya seperti itu mungkin ya Bu ya. Kemudian Ibu sendiri ingin memilih yang mana gitu untuk mewujudkan supaya tercapai pada level 8 tadi. Metodenya seperti apa gitu. Tadi kan memilih seminar atau mungkin ada pendekatan-pendekatan lain kepada guru misalnya. Juga ya Bu. Soalnya setelah dipikir-pikir itu kan seminar itu kan butuh persiapan yang lebih matang lagi ya. Sepertinya narasumber kan kita harus ada narasumber yang benar-benar berkompeten. Mendatangkan narasumber juga membutuhkan waktu, mencari waktu yang sesuai, kemudian belum lagi dari segi pendanaan sepertinya kalau itu kan membutuhkan biaya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi mungkin bisa kita masukkan ya Bu ya di dalam kegiatan kombel itu biasanya kita lakukan di sekolah itu setiap hari Senin. Jadi kira-kira dukungan apa atau dukungan dari siapa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan di komunitas kombel tadi? Dukungan tentu kita membutuhkan dari semua warga sekolah itu sudah pasti ya Bu ya. Kita minta dukungan dari kepala sekolah, dengan dari rekan-rekan sejawat kita kan seperti itu. Tapi yang lebih utama sepertinya Bu nanti mungkin saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan teman-teman yang mungkin yang sudah memiliki pengalaman yang lebih di bidang ini, mungkin dia lebih sudah ahli di dalam menggunakan media pembelajaran yang lebih berinovatif ini. Nanti mungkin saya bisa coba berkolaborasi mungkin Bu dengan itu ada seperti ada Pak Yudi nanti, ada juga Bu Nila.
Jadi kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya? Mungkin bisa secepatnya, Bu. Saya Oh. usahakan secepatnya. Nanti saya nanti diskusikan dengan kepala sekolah. Nanti mudah-mudahan di hari Senin depan kita bisa memulainya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita yang panjang lebar tadi, apa hal yang baik yang Ibu dapatkan? Hal yang baiknya tentu saya sudah ibaratnya di dalam pembicaraan ini saya sudah menemukan apa yang harus saya lakukan Iya. dari permasalahan yang saya hadapi sebelumnya. Jadi saya merasa senang sekali sudah bincang-bincang dengan Ibu. Nah, nanti saya sudah menemukan jalan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Baik Bu Linda, Ibu Linda telah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Linda hadapi di sekolah. Jadi dan mudah-mudahan ya apa yang Ibu Linda bicarakan tadi atas solusi yang Ibu temukan tadi bisa Ibu realisasikan dengan segera. Kemudian nanti saya ingin mendengar cerita dari Ibu Linda bagaimana hasil realisasinya. Atau suatu saat nanti Ibu Linda butuh berbincang-bincang dengan saya, nanti hubungi saja saya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Iya, atas sama-sama Bu waktunya. Linda. Sama-sama. Terima kasih Iya. Bu. Oke, Ibu Yani. Iya. Saya tadi sudah melihat bagaimana kegiatan coachingnya. Iya. Sekarang apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, tadi saya telah melakukan coaching dengan Ibu Linda. Yang telah saya lakukan, saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang saya kembangkan Cara memahami. kompetensi yang pertama, saya telah memahami alur Tirta. Jika suatu saat nanti saya akan meng-coaching teman atau mungkin ada yang butuh di coaching, saya akan melakukannya sesuai dengan alur Tirta lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Ibu Yani. Iya. Semangat lagi ke depannya. Iya, terima kasih Ibu Iya, Liza. terima kasih Ibu Linda. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Bu Eni. Ibu Linda hari ini akan mengadakan coaching dengan Ibu Liza. Jadi sebelum coaching ada yang ingin kita diskusikan. Yang pertama masalah rubrik penilaian ketika Ibu Linda melakukan coaching dengan Ibu Liza. Di rubrik penilaian yang pertama coach dan coachee akan diamati dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Yang ketiga, bagaimana nanti coachee merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Kemudian sesuai dengan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu Linda melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Linda. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu yang pertama itu present, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang pertanyaan yang secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Di dalam coaching ini saya menginginkan coaching saya tersebut menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan menemukan langkah-langkah yang paling tepat yang harus dilakukan coaching dalam menemukan permasalahannya tersebut. Baik.
silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Liza. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Sore Liza. Sore Ibu. Gimana nih Liza, apa nih yang akan kita bicarakan pada sore ini? Saya ingin bercerita Bu tentang permasalahan saya yang ada di sekolah saat ini. Ada permasalahan yang sangat mengganjal di pikiran saya Bu. Gitu aja. Ini mungkin waktu kita nggak banyak ya Jaya, tapi mungkin di sini kita bisa bincang-bincang lah, mungkin waktu 10 sampai 20 menit ini nanti kita bisa bicarakan. Nah, jadi apa yang permasalahan yang Naja temukan saat ini? Saat ini saya menemukan permasalahan di sekolah saya Bu tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas Bu. Seharusnya apalagi saat ini kita kan sudah ada kurikulum terbaru, kurikulum merdeka gitu kan Bu. Dan seluruh guru harus menggunakan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan teknologi. Itu yang seharusnya. Tetapi di sekolah saya masih saya temukan guru-guru ini mengajarnya dengan metode yang konvensial atau metode ceramah gitu Bu. Jadi tidak bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Mungkin seperti itu gitu ya aja. Berarti ini dari cerita aja bisa ditangkap ini permasalahannya terdapat pada rekan-rekan saya yang ibaratnya dalam pembelajaran itu masih kurang kreatif ya aja ya. Jadi dari hal tersebut, dari bincang-bincang kita sore ini, apa yang pengen saya dapatkan? Yang ingin saya dapatkan, saya ingin Bu menemukan solusi bagaimana nantinya teman-teman saya ini di sekolah bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan baik sehingga bisa menggunakan teknologi di dalam pembelajaran dan anak itu merasa tertarik, tidak jenuh dan tidak bosan Bu di dalam belajar. Seperti yang saya sampaikan, nah dari di situ berarti pengennya teman-teman semuanya menggunakan pembelajaran yang menerapkan lah ibaratnya, menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi kan, seperti memiliki metode yang bervariasi kan, seperti itu ya aja. Nah di dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau kita ibaratkan ya aja, di dalam level yang sempurnanya kan itu 10 tuh ya. Kira-kira di sekolah Zatu sekarang posisinya di mana? Kalau dilihat ya Bu saat ini mungkin sekolah saya itu berada di level 6 Bu. Iya Bu. 6 ya. Nah dari level 6 kira-kira yang saya inginkan nanti pengennya mendapatkan nilai yang di mana yang saya inginkan? Seharusnya kan kalau keinginan kita gitu ya Bu ya pasti ingin yang 10, tingkat yang 10. Tetapi karena kondisi sekolah saya saat ini sampai level 8 saja itu sudah cukup bagus gitu Bu. Oke. Kalau kita targetkan di 8 ya, nilai 8. Nah kira-kira usaha apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan nilai 8 tersebut? Saya pikir mungkin saat ini saya harus melakukan pendekatan sama rekan-rekan saya itu rekan-rekan sejawat, harus melakukan diskusi dengan kepala sekolah bagaimana nanti media atau strategi yang akan kita gunakan untuk memberikan inovatif di dalam pembelajaran di kelasnya nanti. Kira-kira dari metode yang saya sampaikan tadi itu kan baru rencananya. Kira-kira ada tidak cara lain yang lebih membuat Zah nyaman kira-kira dalam menemukan solusi dari permasalahan Zah ini selain dari cara yang saya sampaikan tadi? Mungkin selain dari pendekatan, saya pikir mungkin kami di sekolah juga bisa menggunakan suatu kegiatan seperti mentoring, pendampingan, atau sejenis workshop gitu Bu untuk bimbingan kepada rekan sejawat ini nantinya. Seperti itu ya. Nah dari langkah yang ditemukan tersebut,
itu rasanya mungkin sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Liza temukan di sekolah. Nah, kira-kira setelah solusi itu kita temukan, support atau dukungan apa kira-kira yang Za butuhkan di dalam mencapai tujuan Za tersebut? Support atau dukungan dari pihak mungkin ada rekan sejawat itu yang lebih ahli di bidang teknologi gitu Bu. Salah satunya kan guru TIK saat ini. Di sekolah kan sudah ada guru TIK. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari guru TIK dan ada juga beberapa orang guru yang lebih ahli di dalam kegiatan ini. Berarti kalau dari bincang-bincang kita ini sepertinya saya sudah menemukan tuh langkah-langkah apa yang harus Reza lakukan dalam mengatasi permasalahannya. Nah, dari hal tersebut kira-kira kapan saya bisa melakukannya? Berkemungkinan besar ini ya Bu. Soalnya di sekolah kami itu setiap 1 kali seminggu kami kan mengadakan komunitas belajar namanya itu Bu. Jadi kalau di dalam komunitas belajar ini mungkin nanti bisa akan disampaikan bagaimana langkah kami ke depannya, dan di saat itu juga bisa kami merealisasikan kegiatan yang saya harapkan saat ini. Berarti dalam rencananya mungkin minggu depan sudah bisa dimulai ya. Insya Allah Bu. Alhamdulillah ya Za, akhirnya dari bincang-bincang kita ini kita menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, jadi kalau begitu besok ditunggu kabarnya dari Za gimana hasilnya dari permasalahan tadi, apakah memenuhi atau menemukan jalan keluar atau adakah atau tidak perubahan yang telah terwujud di dalam sekolah Za. Nanti ditunggu kabarnya ya Za ya. Oke, mungkin sampai sini aja ya Za bincang-bincang kita kali ini. Bu, terima kasih atas waktu Ibu yang sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. Semoga apa harapan saya hari ini bisa saya wujudkan nanti di sekolah dan didukung oleh semua pihak yang saya inginkan. Oke, semoga sukses ya Za. Terima kasih ya Bu. Oke Za, sama-sama. Baik Ibu Liza tadi sudah melakukan keindah kok Bu Liza. Ada bikin kok indah juga berarti. Kok keindah kayaknya. Sambil seriusnya. Nanti potongan jam aja lakukan. Lagi diikut. Padahal namanya lagi terus mengikuti Liza. Berarti dari tadi lah fokus untuk menghadapi Liza. Baik Ibu Linda sudah melakukan coaching dengan Ibu Liza. Tadi saya sudah mengamati. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di dalam proses coaching tadi, itu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur PEPA. Di mana tadi saya sudah menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga terdapat rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, jadi dengan alur tersebut, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami tentang data ini. Nanti saya dengan saya lebih memahami, saya berharap nanti dalam proses coaching selanjutnya saya akan bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, ya Ibu Linda, senang sekali bisa bincang-bincang dengan Ibu. Senang sekali juga telah melakukan coaching dengan Ibu Linda. Sampai di sini perbincangan kita tentang penilaian setelah observasi. Terima kasih atas kesempatan Ibu.
Terima kasih Bu Yani. Kasih Bu Liza, Indah. terima kasih. Bu Indah. Assalamualaikum Bu Liza. Salam Bu Indah. Oke, baiklah Bu Liza, pada sore hari ini Bu Liza kan akan mengadakan coaching ini bersama dengan Bu Yani ya. Jadi di dalam coaching ini berikut saya sebagai observer akan menyampaikan sedikit rubrik penilaian. Yang pertama di mana coach dan coachee akan diamati dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur TISPA atau belum. Kemudian yang selanjutnya bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Selanjutnya bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan yang terakhir yaitu sesuaikan dengan prinsip coaching yang terdiri dari yang pertama itu kan kemitraan, yang kemudian proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching tersebut dilakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Liza. Nah, yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan di dalam coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang lebih spesifik mungkin saya akan mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir aja, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu sebagai coaching kali ini terhadap coaching? Saya berharap nanti coaching saya bisa menemukan solusi dari kegiatan coaching kami kali ini. Baiklah Liza, silahkan melaksanakan coachingnya bersama Bu Yani. Oke, terima kasih waktunya. Oke, selamat sore Bu Yani. Selamat sore Ibu Liza. Apa kabar sore ini? Oke, sudah bisa kita mulai kegiatan kita Ibu Yani? Boleh Bu. Mungkin saat ini kita melakukan pembicaraan tidak tidak terlalu lama, paling cuma sekitar 10 atau 15 menit. Mudah-mudahan kita menemukan solusinya ya Bu Yani ya. Oke, hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu Yani sampaikan atau yang ingin Ibu Yani ceritakan? Iya Ibu, ini di sekolah saya ada permasalahan. Kalau menurut saya itu sebuah permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya Bu. Permasalahannya itu tentang pembelajaran. Jadi permasalahannya itu tentang pembelajaran di dalam kelas. Iya, di dalam kelas gitu. Tapi apa kira-kira yang ingin Ibu Yani lakukan kepada temannya? Karena tadi permasalahannya kan di dalam proses pembelajaran, berarti terjadinya pada rekan sejawat. Iya. Kira-kira apa yang ingin dilakukan? Dia begini Ibu, di sekolah saya rata-rata guru masih menerapkan pembelajaran masih dengan metode lama Ibu, masih konvensional. Mereka lebih banyak menggunakan berceramah di dalam kelas. Saya rasa seperti ini sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak cocok lagi. Siswa merasa bosan gitu. Jadi saya ingin teman-teman itu melakukan perubahan, jangan seperti itu lagi. Sesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana teknologi sudah semakin canggih. Jadi artinya pembelajaran yang dilakukan oleh teman Ibu Yani ini kurang kreatif seperti Iya, ini pembelajaran mereka masih bersifat monoton begitu terhadap murid-muridnya. Berarti dengan permasalahan ini, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Yani lakukan? Saya ingin di sekolah saya, memang guru di sekolah saya masih 50-50, masih sudah senior, separuhnya masih muda-muda begitu. Kalau misalnya perubahan ya saya berharap guru-guru tersebut dapat menerapkan pembelajaran yang inovatif di kelas, misalnya menggunakan teknologi atau bisa menggunakan sekurang-kurangnya guru tersebut bisa mengajar menggunakan PPT lah gitu Bu, jadi lebih menarik bagi siswa gitu. Tapi pada kenyataannya sekarang guru tersebut belum melakukan seperti itu gitu. Berarti menurut Bu Yani kalau di sekolahnya sudah sesuai bisa melakukan inovatif, berarti itu sudah mencapai tingkat atau kita misalkan ya Bu Yani, hari ini kita ada levelnya 10, berarti kalau sudah melakukan kegiatan itu sudah sampai ke level 10.
Nah, sekarang di sekolah Bu Yani, kira-kira baru sampai di level mana? Kalau dengan kondisi sekarang masih pada level 6, Bu. Itu kan alasannya seperti tadi gitu, guru-guru tempat kami sudah banyak yang senior, 50-50 lah, separuh senior. Kemudian kalau saya ingin berharap ya levelnya 8 lah gitu supaya sesuai dengan perkembangan zaman, Ibu. Hmm, Kira-kira apa yang akan Ibu Yani lakukan untuk meningkatkan levelnya yang tadi misalkan 6, kan maunya 8, kalau belum sempurna menjadi 10. Nah, kira-kira apa perubahan pembelajaran apa perubahan yang akan Ibu Yani lakukan? Eh, Nanti saya ingin berdiskusi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum, memberikan saran supaya nanti mungkin terhadap guru perlu diberikan bimbingan atau mungkin dalam bentuk pelatihan atau workshop atau IHT kepada guru supaya guru bisa melaksanakan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif di dalam kelas. Adakah strategi lain yang pernah Ibu terapkan di sekolah? Strategi lain atau begini Bu, yang strategi yang dilaksanakan selama ini karena kurikulum merdeka sekarang ya Bu, komunitas belajar itu kan lebih diaktifkan gitu. Kebetulan di sekolah kami sudah membentuk komunitas belajar yang kami laksanakan setiap hari Senin. Mungkin saya merasa lebih baik dilaksanakan di komunitas belajar. Nanti mungkin ada guru yang sudah melaksanakan pembelajaran yang demikian. Ada di sekolah kami 2 orang guru yang sudah melaksanakan pembelajaran demikian. Bisa dijadikan sebagai narasumber begitu. Soalnya kalau dilakukan secara khusus, misalnya melakukan workshop atau pelatihan, mungkin membutuhkan perencanaan yang lebih matang, misalnya harus memfokuskan menyediakan narasumber, kemudian waktu, kemudian biaya, begitu. Jadi mungkin lebih baik melalui komunitas belajar ya Bu, yang dilaksanakan 1 kali seminggu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa ngambil langsung. Juga termasuk kolaborasi dengan Ibu, Bapak yang Ibu saya sebutkan tadi. Jadi Ibu Yani sekarang merasa nyaman dengan kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah. Berarti kira-kira kapan Bu Yani merealisasikan strategi yang ingin melakukan perubahan kepada rekan sejawatnya itu? Rencananya secepatnya sih Bu, nanti mungkin besok kalau misalnya saya berjumpa dengan kepala sekolah atau ibu wakil akan saya sampaikan usulan saya. Mungkin saya punya harapan mungkin minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Iya Bu. Baik Bu Yani, berarti dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu Yani dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita tadi, saya sekarang sudah menemukan solusinya bagaimana guru-guru di sekolah saya yang lebih banyak menerapkan pembelajaran masih dengan cara konvensional, hendaknya berubah menuju pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih inovatif melalui komunitas belajar gitu. Ya, berarti alhamdulillah perbincangan kita sore ini telah membuahkan hasil sesuai yang telah Ibu Yani sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti di komunitas belajarnya bisa terrealisasi dengan baik. Dan saya berharap semoga Bu Yani bisa menyampaikan kembali kepada saya bagaimana hasil yang telah dilaksanakan. Nanti saya ceritakan lagi ya Bu ya. Iya. Dan untuk kedepannya Bu Yani kalau ingin ada lagi perubahan atau bagaimana, silakan saja hubungi saya. Baik, nanti saya hubungi Ibu jika suatu saat nanti saya akan perlu bincang-bincang lagi dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Yani sudah datang. Baiklah Bu Liza, tadi seperti yang saya amati, Bu Liza sudah melaksanakan coaching dengan Bu Yani. Nah, dari hasil coaching tersebut, alhamdulillah coachingnya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, berikut saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan setelah Bu Liza dan Bu Yani melaksanakan coaching. Yang pertama yaitu dari coaching yang Bu Liza lakukan tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah ya Bu ya, di dalam coaching tadi saya sudah melakukan kegiatan ini dengan menggunakan alur cerita. Karena dalamnya kita itu harus, seorang coach harus bisa mengidentifikasi, memberikan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian kami juga sudah ada tadi rancangan aksinya dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan di dalam diri Bu Liza sebagai coaching, dan hasil-hasil coaching yang baru yang bisa dilakukan? Dari kegiatan hasil coaching kami yang barusan itu Ibu, saya ingin mengembangkan dari dalam diri saya, semoga saya kedepannya lebih paham lagi dan lebih merealisasikan kegiatan coaching menggunakan alur cerita itu dengan baik Ibu.
kita sudah berdialog mengadakan pertanyaan-pertanyaan baik sudah sebelum coaching terlaksana maupun setelah coaching terlaksana. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Liza, mudah-mudahan kita ketemu lagi Ya. lain waktu. Terima kasih Bu Terima Yani. kasih, Bu. Ya, Terima kasih Bu Yani sudah sama-sama. datang. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia.